Hai adik-adik, kalian beruntung banget udah ketemu video ini karena hari ini kita akan belajar matematika bareng tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalian tentu pernah membandingkan nilai ujian kalian sendiri dengan nilai ujian teman kalian kan? Nah, itu juga termasuk perbandingan loh. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari dengan cara yang seru dan gampang dimengerti. Sebelum itu, kita perkenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulia. Halo, nama kakak Tirlina. Halo adik-adik, saya Zamiratul Layyinah Zain. Halo, nama saya Roza. Sebelum memasuki materi, tentu saja kita harus tahu nih, apa saja tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu yang pertama, mampu membedakan dan juga menjelaskan perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Dan yang kedua, yaitu menganalisis perbandingan senilai dan juga berbalik nilai dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adik-adik, yuk kita bantu Pak Salim untuk menyelesaikan masalahnya. Disimak ya. Halo, saya Pak Salim. Saya seorang penyedia jasa tukang bangunan. Hari ini kami mulai bekerja untuk membangun rumah yang berukuran 12,5 kali 7 meter. Rumah ini telah direncanakan akan selesai selama 3 bulan dengan 5 orang pekerja termasuk saya sendiri. Wah, tapi sepertinya saya butuh 4 pekerja lagi agar pekerjaan cepat selesai. Kalau begitu, waktu selesainya kapan ya? Dari cerita Pak Salim tersebut, sepertinya itu termasuk masalah perbandingan ya. Tapi perbandingan apa ya? Yuk coba kita pecahkan dulu masalahnya. Dari cerita Pak Salim tersebut, dapat kita ketahui bahwa banyaknya pekerja adalah 5 orang yang bisa kita misalkan dengan A. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah yang berukuran 12,5 meter dan lebar 7 meter adalah selama 3 bulan yang bisa kita misalkan dengan B. Karena di sini Pak Salim ingin menambah pekerja, maka kita bisa tuliskan banyak yang pekerja adalah 9 orang yang bisa kita misalkan dengan A1. Selanjutnya di sini yang ingin ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut dengan 9 orang pekerja yang bisa kita misalkan dengan B1. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menuliskan 5 per B1 sama dengan 9 per 3. Kita buat B1 berada di satu sisi sehingga diperoleh 3 per 9 dikali 5, yaitu 15 per 9. Kita sederhanakan sehingga kita peroleh B1 sama dengan 1,6. Jadi, waktu yang diperlukan untuk membangun rumah dengan 9 pekerja termasuk Pak Salim sendiri adalah selama 1 bulan 6 hari. Nah, dari hasil yang diperoleh, apakah adik-adik sudah mengetahui itu termasuk perbandingan apa? Ya, betul, perbandingan berbalik nilai. Oke, terima kasih ya. Tapi ada masalah lagi nih. Apa tuh Pak Salim? Jika dinding rumah yang panjangnya 6 meter membutuhkan 900 buah batu bata, lalu untuk membangun dinding yang panjangnya 9 meter membutuhkan berapa banyak batu ya? Dari cerita Pak Salim tersebut, dapat kita tuliskan diketahui, yaitu panjang dinding adalah 6 meter, yang bisa kita misalkan dengan A. Selanjutnya, untuk membangun dinding sepanjang 6 meter tersebut, kita membutuhkan 900 batu bata, yang bisa kita misalkan dengan B. Karena di sini Pak Salim ingin membangun dinding sepanjang 9 meter, maka bisa kita misalkan sebagai A1. Selanjutnya yang ingin ditanyakan atau yang ingin diketahui Pak Salim adalah berapa sih
banyak batu bata yang diperlukan untuk membangun dinding sepanjang 9 meter, itu bisa kita misalkan dengan B1. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menuliskan 6/900 sama dengan 9/B1. Kita buat B1 berada di satu sisi sehingga diperoleh 9/6 dikali 900, yaitu hasilnya adalah 1350. Jadi, banyak batu bata yang dibutuhkan oleh Pak Salim jika panjang dinding 9 meter adalah sebanyak 1350 buah batu bata. Nah, dari pemecahan masalah tadi, apakah adik-adik sudah mengetahui ini termasuk perbandingan apa? Ya, betul, perbandingan senilai. Untuk lebih memahami, yuk kita simak materi berikut ini. Nah, perbandingan itu adalah kegiatan membandingkan dua nilai atau lebih dari masalah yang sejenis dengan menggunakan cara yang sederhana. Jadi, perbandingan itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran, di mana jika satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya juga akan ikut bertambah secara sebanding. Begitu juga, jika besaran tersebut berkurang, maka besaran yang lainnya juga akan ikut berkurang dengan perbandingan yang sama. Di sini kita akan membahas materi mengenai perbandingan berbalik nilai. Jadi apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran yang nilainya saling berkebalikan. Artinya, jika salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya itu akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika salah satu besaran itu berkurang, maka besaran yang lainnya itu akan bertambah. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Secara matematisnya dapat adik-adik lihat pada papan di samping, di mana A1/B1 sama dengan A2/B2. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut, di mana A1 adalah nilai variabel A sebelum dibandingkan dan A2 adalah nilai variabel A setelah dibandingkan, dan B1 adalah nilai variabel B sebelum dibandingkan dan B2 adalah nilai variabel B setelah dibandingkan. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, perhatikan tabel perbandingan senilai dari hasil ilustrasi yang pertama, yang dimana ketika panjang dindingnya 6 meter, maka jumlah batu bata yang dibutuhkan adalah 900 buah batu bata. Ketika panjang dindingnya bertambah menjadi 9 meter, maka jumlah batu bata yang dibutuhkan juga ikut bertambah menjadi 1350 buah batu bata. Nah, jika kita lihat dari hasil perubahan nilainya, maka arah panahnya menunjukkan arah yang sama. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Nah, sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai dari hasil ilustrasi yang kedua, adik-adik bisa perhatikan tabel berikut, yang dimana ketika banyak pekerjanya 5 orang, maka masa kerja yang dibutuhkan adalah 3 bulan. Namun, ketika banyak pekerjanya bertambah menjadi 9 orang, maka masa kerja yang dibutuhkan akan berkurang menjadi 1,6 bulan. Nah, jika kita lihat dari hasil nilai perubahannya, maka arah panahnya menunjukkan arah yang berbeda. Artinya ada yang naik dan ada yang turun. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa perbandingan ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Bagaimana adik-adik? Sudah lebih paham dengan materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai? Kalau belum, ditonton kembali ya video ini.